الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق Allahul Azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah sampai kepada hari yang kelima dari hari raya Idul Fitri. Tentunya kita masih menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Ketahuilah bahwa tatkala berhari raya Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat, wahai sahabatku sekalian, bersungguh-sungguhlah kalian di hari raya Idul Fitri itu. Bersungguh-sungguhlah kalian dengan amaliyah hari raya Idul Fitri. Sebab ada begitu banyak orang yang tertipu di hari raya Idul Fitri. Ketahuilah bahwa tatkala hari raya Idul Fitri, ketika itu Raja Iblis menjerit meraung-raung ketika hari raya Idul Fitri, sehingga membuat kaget anak buahnya. Wahai Tuan Raja Iblis, kenapa engkau menjerit meraung seperti orang gila seperti ini? Maka ketika itu Raja Iblis menyampaikan, ketahuilah wahai prajuritku semua, bahwa pada hari ini 1 Syawal, Allah sudah mengampuni dosa orang-orang yang sudah melaksanakan amaliyah Ramadan sebulan. Allah sudah mengembalikan fitrah orang-orang mukmin. Mereka telah kembali kepada kesuciannya. Dosa-dosa orang mukmin sudah diampuni. Maka itu aku perintahkan kepada kalian semua, wahai prajurit iblis, biarkan mereka suci dan menang di hari kemenangan Idul Fitri. Tapi kamu jangan berhenti untuk membuat mereka lalai pada hari raya Idul Fitri itu. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang begitu banyaknya orang tertipu dan lalai ketika berhari raya Idul Fitri. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini mengingatkan kepada kita dan secara fakta di lapangan
bahwa umat Islam dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri pun memang benar-benar banyak tertipu. Hari Raya melahirkan satu kebiasaan, yaitu kebiasaan hedonisme dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa kitanya, hedonisme itu adalah budaya senang-senang. Bukti kenyataan, ciri-ciri budaya hedonisme senang-senang itu ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri, banyak sekali ciri-cirinya adalah orang senang, suka dengan senang-senang, sehingga tujuan hidupnya hanya senang-senang. Untuk mencapai senang-senang itu, maka berbagai cara yang dilakukan oleh mereka. Di antaranya memenuhi nafsu kebutuhan hidupnya yang tidak terarah. Mereka berhari raya dengan melakukan semua serba baru, baju baru, rumah cat baru, kursi baru, ordeng baru, sehingga standar Idul Fitri, Lebaran bagi mereka adalah semua serba baru. Maka dengan serba baru itulah mereka mengumpulkannya dengan cara melalaikan diri mereka dan meninggalkan amaliyah-amaliyah akhir-akhir Ramadan. Sehingga banyaklah manusia tertipu dan ikut-ikutan lebaran. Padahal momentum Ramadan tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka itu kata Rasulullah, raghima anfu rajulin. Ada orang yang celaka dalam hidupnya. Dakhala Ramadan alaihi, mereka masuk dan keluar dari bulan Ramadan, summan salakha qabla ayyughfaralah. Mereka keluar masuk bulan Ramadan dengan tanpa mengampuni akan dosa-dosanya. Kenapa? Karena mereka cenderung lalai. Di akhir Ramadan mereka disibukkan dengan euforia menghadapi Lebaran. Ini ciri utamanya. Ciri yang kedua, egois. Hanya mementingkan kesenangan sendiri, kebahagiaan sendiri. Dan tidak peduli dengan kesenangan orang lain. Yang penting saya senang. Orang miskin tidak peduli. Anak yatim tidak peduli. Yang penting saya Lebaran baju baru, rumah baru, mobil baru, pulang kampung dengan gaya baru, dan melihatkan kepada orang-orang kampung dengan menghambur-hamburkan dan melakukan pemborosan. Sementara dia tidak peduli dengan amaliyahnya. Berjalan ke sana kemari dengan gaya yang mentereng, tapi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, dan tidak lagi membuka Al-Quran. Maka dia cenderung egois dengan kesenangannya sendiri. Kemudian ciri yang ketiga, budaya konsumtif. Berbelanja tanpa ada rencana. Belanja, sehingga memotivasinya untuk berutang ke sana kemari untuk memenuhi selera kebutuhan pemborosannya, sehingga berbelanja tanpa dengan kebutuhan, belanja dengan hawa nafsu tanpa melihat kebutuhannya. Saudara, inilah budaya hedonisme yang sudah diciptakan Lebaran. Apa faktor penyebab ini semua? Pertama, faktor dari diri sendiri. Faktor
faktor hawa nafsu yang tidak terkendali. Maka itu Ramadan datang untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Maka oleh karena itu as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Maka itu sayang 1000 kali sayang. Puasa tidak membentuknya menjadi orang yang sabar sehingga tanpa kendali dalam dirinya. Kemudian hadirin sekalian, budaya konsumtif membuatnya berutang ke sana kemari sehingga akhirnya dia mempunyai hutang setelah lebaran dengan begitu tumpukan hutang. Ini penyebab dari hawa nafsu. Faktor yang kedua adalah faktor dari keluarga. Kadang dia orang yang baik, orang yang sederhana, tapi didorong oleh hawa nafsu istri yang punya itu, punya ini. Melihat tetangga ngecat rumah, dia pun ingin ngecat rumahnya. Terbawa hawa nafsu, sementara penghasilannya tidak mencukupi demikian. Akhirnya ngutang ke sana kemari. Itulah budaya hedonisme, kata orang barat. Faktornya dari keluarga. Terakhir, faktornya adalah dari lingkungannya sendiri. Saudara kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan terhadap ini semua? Apa solusinya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah budaya-budaya itu membuat kamu lalai dari beribadah kepada Allah. Tetap istiqomah untuk mengaplikasikan amaliyah Ramadan. Semoga kita semua menghindari budaya hedonisme, senang-senang ala budaya barat. Bukan tidak boleh, tapi tetap harus istiqomah dengan amaliyah Ramadan. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, ampuni segala dosa kami, ampuni pula dosa ibunda kami, ayahanda kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Setelah berhari raya ya Allah, mantapkan hati kami, istiqomahkan hati kami untuk terus menjalankan amaliyah Ramadan ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang salah satu dengan yang lain ya Allah,
Maafkanlah kami ya Allah. Lembutkan hati kami untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang lain ya Allah. Tetangga-tetangga kami ya Allah. Orang-orang terdekat ya Allah. Untuk saling kami memaafkan dan bersilaturahim ya Allah. Berikan keluasan hati kepada kami ya Allah. Pada akhirnya kami berserah diri kepadamu ya Allah. Semoga Engkau kembali dapat pertemukan kami dalam Ramadan yang akan datang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.